Buku perjalanan diet Tia Aristia ini sempat membuat heboh Twitter dan juga Instagram. Karena banyak ahli gizi dan juga fitness trainer yang nggak setuju dengan beberapa klaim di buku ini. Kira-kira klaim apa aja ya dan kenapa mereka nggak setuju? Kita simak jawabannya di cerita berikut ini. Sebenarnya, diet Tia Aristia ini sudah booming dari dulu. Aku dulu banget sudah bahas juga dietnya Tia Aristia ini. Sekitar bulan Oktober lalu, masih awal-awal boomingnya. Malah aku bikin 2 video. Kalau belum nonton, nanti di akhir video aku taruh videonya supaya kamu bisa nonton juga. Nah, belakangan ini diet ini viral lagi karena Tia mengeluarkan buku. Nah, aku sendiri sudah beli bukunya dan aku baca semua dari awal sampai akhir. Ada beberapa miskonsepsi di buku ini yang aku rasa perlu diluruskan. Makanya aku buat video ini. Karena aku rasa subscriber diet santuy tentunya interest atau minatnya juga ke diet-dietan. Dan di satu sisi, Tia juga aktif di YouTube. So, buat jaga-jaga, barangkali ada subscriber diet santuy yang mungkin juga order bukunya atau mengikuti metodenya juga. Aku mau kasih gambaran miskonsepsinya di mana aja, supaya kalau kamu minat ngikutin, kamu jadi ada pandangan lebih banyak lagi. Oke, kita mulai ya review bukunya. Buku ini diawali dengan cerita bagaimana Tia memulai dietnya. Di bab ini sih aku nggak ada komentar apa-apa ya. Lalu babnya berlanjut ke bab yang menceritakan mengenai pola makan yang Tia jalani, yang dibuatkan programnya oleh dokternya. Nah, Tia sendiri sudah menulis disclaimer kalau pola makan yang ditulis adalah pola makan yang dibuatkan untuk dirinya sendiri. Tapi tentunya, namanya orang beli buku, tentunya untuk mengambil pelajaran juga. Jadi bisa aja ada orang yang nantinya mencontoh seperti itu. Nah, aku tidak sarankan kamu mencontoh pola makannya, karena beberapa hal. Yang pertama, menurutku asupan kalorinya itu terlalu rendah. Dari beberapa cantuman pola makannya yang saya lihat, itu saya hitung-hitung jatuhnya di bawah BMR semua. Ingat, aku selalu menyarankan orang awam, apalagi yang tanpa pengawasan dari ahli, plus tanpa alasan yang urgent juga, untuk tidak makan di bawah BMR. BMR ini atau basal metabolic rate adalah kalori yang kamu butuhkan sekedar untuk menjalankan fungsi-fungsi vital di tubuh kamu. Bahkan saat kamu istirahat atau tidur pun kamu tetap butuh energi ini. Coba misal kamu lagi istirahat, otak tetap berfungsi kan? Kamu masih bisa mikir kan? Jantung masih berdetak juga kan? Liver tetap memfilter zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh kamu kan? Ginjal juga masih membuang limbah sisa metabolisme juga kan? Kamu masih bisa bergerak karena ototmu berfungsi kan? Paru-paru masih bekerja, makanya kamu bisa bernafas kan? Kalau makan, makanannya juga tetap dicerna kan? Tulang tidak tiba-tiba keropos sendiri kan? Kulit juga tidak tiba-tiba berubah jadi kusam sendiri kan? Nah, semua organ dan jaringan ini membutuhkan energi untuk melakukan fungsinya dan juga memeliharanya. Bahkan lemak yang ginuk-ginuk di tubuh kamu pun itu perlu energi untuk mempertahankannya. Energi inilah yang disebut BMR tadi. Makanya disarankan supaya asupan kalori tidak di bawah BMR. Takutnya ya nanti fungsi-fungsinya tidak berjalan dengan optimal. Nah, di pola makan Tia ini sekali lagi saya hitung-hitung, porsi paling banyak pun paling cuma 1000-an kalori. Dan porsi paling sedikit bisa nggak nyampe 500 kalori. So, terlalu rendah untuk mayoritas orang. Jangan ditiru. Lalu yang kedua, progresinya juga kurang baik. Terlihat jika semakin lama, pola dietnya itu makannya jadi makin lama porsinya makin sedikit. Dan yang diubah semua komponen makanannya. Karbohidrat dikurangin, tapi protein juga dikurangin. Hal ini tidak seperti yang aku sarankan di diet santuy, di mana aku menyarankan kamu kalau mau adjust pengurangan kalori seperti itu ya, kurangilah dari karbonnya atau lemaknya saja. Jangan sampai memotong protein. Apalagi nanti makin sedikit kadar lemak di tubuh kamu, makin rentan juga otot dipecah menjadi energi. Ingat prinsipnya diet santuy, sebisa mungkin saat kamu diet dan melakukan defisit kalori, kamu harus bisa sebisa mungkin mempertahankan massa otot kamu. Bahkan kalau dicek di salah satu hari di pola makannya seperti itu ya, tertulis protein dalam seharinya cuma 50 gram ayam atau ikan laut dan 2 butir putih telur. Ini kalau ditotal itu cuma 20-25 gram protein sehari. Ini kurang banget. Lalu yang terakhir, yang ketiga, komposisi gizinya juga kurang baik. Ketika asupan kalori rendah, harusnya make sure benar-benar gizinya bagus supaya tidak malnutrisi. Coba kita hitung komposisi gizi dari salah satu meal plan-nya yang kurang lebih seperti ini. Sudah saya masukkan MyFitnessPal resepnya seperti itu, dan di total kalorinya cuma 500-an. Kalau dilihat makronutriennya, proteinnya lagi-lagi di bawah angka kecukupan gizi Indonesia. Resiko maskelosnya tinggi, rambut rontok, dan daya tahan tubuh juga menurun. Lemaknya juga dikit banget, di bawah 10 gram.
Ini bisa menimbulkan masalah hormonal juga. Karbohidratnya juga hampir masuk ke very low carbohydrate diet, karena cuma sekitar 70 gram dalam sehari. Biasanya sih diet very low carbohydrate itu dikombain sama diet yang high fat, supaya masuk ke ketosis seperti itu ya, jadinya seperti diet keto. Tapi lemaknya aja tadi dikit banget. Mau nggak mau, ini protein juga rentan banget dipakai sebagai energi. Ini baru makro gizinya aja, baru makronutriennya aja. Zat gizi mikronya pun kurang sekali andai tidak pakai multivitamin. Kalium di bawah AKG juga, angka kecukupan gizi, rentan hipokalemi. Kalsium di bawah AKG juga, bisa masalah tulang, masalah gigi, kram otot. Zat besi juga kurang, rentan banget anemia. Padahal mencegah anemia sendiri adalah gerakan yang dilakukan ahli gizi di tahun ini. Anemia ini bisa berbahaya buat perempuan usia reproduksi. Plus berbahaya juga apabila nanti perempuan tersebut hamil, baik untuk ibunya maupun untuk anaknya juga. Vitamin A juga kurang, vitamin C juga kurang. Sayangnya di MyFitnessPal yang tertampil hanya ini saja. Saya yakin kalau mikronutrien yang lain di track juga, banyak kurangnya juga di bawah AKG juga. Semuanya tertutup hanya karena minum multivitamin aja. Jadi dari pola makannya, sudah kalorinya rendah, progresinya kurang baik, komposisi gizinya juga kurang banget untuk orang dewasa normal, agar kesehatan bisa terjaga dengan baik. Jadi aku sarankan banget jangan ditiru mentah-mentah ya, harus dimodifikasi. Ingat kalau pola makan yang ditulis di buku ini adalah pola makan yang dibuatkan dokternya Tia untuk Tia, bukan buat kamu. Jadi sekali lagi jangan ditiru mentah-mentah. Lalu setelah bab pola makan, masuk ke bab sayuran. Nah, disinilah banyak sekali kontroversi yang timbul. Dijelaskan di sini kalau Tia itu nggak suka makan sayur, makanya di awal programnya nggak dikasih sayur sama dokternya. Cuman di luar cerita itu banyak sekali statement yang menjadi perdebatan. Yang pertama ada statement, kenyataannya jarang banget dokter mengatur nutrisi untuk berat badan yang ngasih menu sayur di awal program. Nah kalau ngomongin jarang banget, artinya mayoritas dokter tidak menyarankan dong ya makan sayur di awal program. Yakin seperti itu? Ini bisa diverifikasi nggak klaimnya sama dokter yang benar-benar background-nya di gizi seperti itu? Lalu sebenarnya bikin meal plan itu tugas nutrisionis ataupun dietitian. Kok nutrisionis dan dietitian pada protes mengenai klaim ini? Simpelnya dilihat aja di Kemenkes seperti itu ya, Kementerian Kesehatan. Itu menyarankannya kalau kita makan itu piring gizi seimbang seperti itu. Dan untuk yang orang obesitas, piringnya jadi piring model T. Setengah dari piring model T sendiri adalah sayuran dan buah-buahan. Jadi seharusnya tetap aja mau memulai program, sayuran juga diperlukan. Lalu statement yang paling menimbulkan perdebatan. Sayur menghambat penurunan berat badan. Dilihat dari sisi manapun, sayur itu cocok banget untuk menurunkan berat badan dan sulit disalahkan menyebabkan kenaikan berat badan. Kalorinya kecil, volumenya banyak. Kalori rendah, volume tinggi, menghambat berat badan dari mana? Perlu ditunjukkan nih jurnal-jurnal yang mungkin berkata kalau makan sayur penurunan berat badan makin jelek seperti itu. Itu harus bisa ditunjukkan, jadi nggak asal ngomong seperti itu. Lalu dikatakan juga kalau pada beberapa case, jika diberikan makanan berserat dalam kurung sayur, itu bisa mengganggu bakteri baik dalam tubuh, sehingga mencegah penyerapan nutrisi penting. Dampaknya akan memperlambat metabolisme dan kemungkinan terjadi kenaikan berat badan. Nah ini lucu juga, karena banyak studi justru menunjukkan kalau kita konsumsi cukup serat, konsumsi cukup sayur, itu justru mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Tapi misal deh, anggap aja ada beberapa kasus yang memang demikian. Reasoningnya tetap aja nggak nyambung. Mencegah penyerapan nutrisi dan kenaikan berat badan itu nggak nyambung. Lah kalau nggak diserap nutrisinya, ya energi masuk makin sedikit. Kok bisa menyebabkan kenaikan berat badan? Jadi bingung kan? Lalu disebutkan juga kalau kebanyakan makan makanan berserat dapat menyebabkan perut kembung dan diare. Nah ini lucu juga kenapa yang dibahas kebanyakan makan makanan berserat. Padahal studi menunjukkan konsumsi serat di negara kita itu kurang. Plus 95% lebih orang kita itu kurang makan sayur. Kok yang dibahas malah dampak kelebihan makan sayur. Dampak kurang sayur seperti konstipasi pada penganut diet tanpa sayur itu kok nggak dibahas. Lalu tertulis juga, terlalu banyak salad dapat menyebabkan kenaikan berat badan dibandingkan penurunan berat badan. Hal ini karena dalam sayuran mentah hadir selulosa yang sulit dicerna, sehingga memperlambat metabolisme. Semua ini mengarah ke penambahan berat badan. Lagi-lagi, klaimnya kok terlalu banyak makan sayur. Kalau gitu bisa juga dong kita bilang, terlalu banyak air putih, nanti hiponatremia, jadi nggak perlu minum air putih. Terlalu banyak tidur, nanti tidak produktif, jadi tidak perlu tidur. Terlalu banyak olahraga, nanti overtraining, jadi nggak perlu olahraga. Nggak gitu kan caranya ya?
Lalu soal klaim yang menurunkan metabolisme, justru sepengetahuan saya, kalau makanan seratnya tinggi, itu juga menghasilkan thermic effect of food yang baik seperti itu. Jadi justru bisa meningkatkan laju metabolisme. Sebenarnya kalau dari awal sekedar bilang, saya sama dokter nggak dikasih sayur karena ya memang nggak suka sayur, itu mungkin beres, tidak ada perdebatan seperti itu. Tapi sayangnya malah ada klaim-klaim yang mungkin tidak tepat seperti itu ya, dan mendorong orang, berpotensi mendorong orang lain yang membaca ini merasa sayur tidak perlu dan sayur bisa menghambat penurunan berat badan. Jadi takut makan sayur. Padahal konsumsi sayur di negara kita ini sudah kurang. Sedangkan penelitian observasional, penelitian epidemiologi menunjukkan konsumsi sayur yang cukup pada suatu populasi itu bisa menurunkan angka penyakit kardiovaskular, menurunkan angka penyakit diabetes, menurunkan penyakit kanker, dan akhirnya juga bisa mengurangi mortalitas seperti itu. Jangan sampai banyak orang takut makan sayur nanti berat badannya naik, padahal itu baik buat tubuh mereka. Lalu terkait kontroversi di bab lain ada juga nih yang soal jam makan, tidak boleh telat 5 menit aja cheating, ataupun nggak boleh cheating saat diet ya karena itu dianggap seperti narkoba. Nah itu sudah aku bahas di video yang lainnya. Lalu poin terakhir adalah soal jalan kaki. Ini aku appreciate banget sama Tia soal jalan kaki ini. Karena Tia ini berhasil mempopulerkan jalan kaki 45 menit tanpa keringatannya itu dan bisa mengajak banyak orang mulai perbanyak jalan kaki. Meskipun sebenarnya lucu juga sih ya, nggak boleh keringetan. Ya kita kan di negara tropis seperti itu dan apalagi kalau yang ngikutin orang-orang yang mungkin obesitas gitu, beberapa ada yang keringatnya berlebih juga gitu ya. Kalau nggak boleh keringetan agak lucu. Masa cuma boleh jalan di ruangan ber-AC atau harus bawa kipas angin kemana-mana kan nggak mungkin juga. Tapi nggak masalah ya. Di diet santuy sendiri, aku juga menggalakkan jalan kaki. Jadi di poin ini aku rasa kita sepakat jalan kaki baik untuk kesehatan tubuh kita. Cuman, di bab jalan kaki ini juga ada klaim yang lagi-lagi aneh. Yakni, kalau kamu jalan kaki kecepatan, jatuhnya bikin massa otot kamu kebentuk katanya. Dan, kalau massa otot nambah, gimana berat badannya mau turun? Katanya seperti itu. Nah ini sebenarnya klaimnya juga agak aneh ya. Jalan kaki cepat meningkatkan massa otot yaitu mungkin cuma buat orang yang sudah lama banget bed rest gitu ya, kakinya nggak dipakai. Kalau sekedar jalan cepat bisa meningkatkan massa otot, mungkin kaki orang sudah segede kaki gajah semua, bulet-bulet semua pahanya. Enak amat jalan kaki cepat doang massa ototnya naik. Aku aja yang mau gedein kaki, squat berat-berat, lama banget naikin massa ototnya. Lalu tambahan lagi, please jangan takut massa otot naik. Hal ini juga yang sudah aku kritisi dari apa yang disampaikan oleh Tia. Seolah-olah massa otot naik itu mengganggu programmu atau programnya jelek seperti itu. Padahal justru peningkatan massa otot itu baik untuk tubuh kita. Sudah dietnya tadi rendah kalori, rendah protein, takut massa otot naik pula, repot nanti jadinya nyusut semua otot. Kalau ototnya turun, metabolismenya juga turun. Dan plus tubuh juga makin lemah. Awas, zaman sekarang ini banyak anak muda aja udah rentan sarkopenia, ototnya menyusut. Sekali lagi please jangan takut massa otot naik. Kalau kamu bisa defisit kalori, dilengkapi dengan latihan beban, lalu massa ototnya malah naik, itu malah bagus banget. Karena tandanya terjadi perbaikan komposisi tubuh di badan kamu. Oke, paling itu aja yang mau aku bahas ya. Sisanya sebenarnya ajakannya baik-baik kok, seperti minum air cukup, tidur cukup, seperti itu ya. Dan tadi di part jalan kaki juga sekali lagi aku setuju. Kontroversinya utamanya ada di meal plan-nya, karena dia men-share meal plan-nya seperti itu, jadi orang bisa menilai. Dan yang terkait sayur menghambat penurunan berat badan tadi. So, harapanku setelah kamu nonton video ini jadi nggak asal ngikutin ya. Dan aku tekankan juga yang dikritisi di sini adalah apa yang disampaikan di buku tersebut. Dan referensi lainnya tentu dari Instagram dan YouTube-nya Tia langsung. Jangan baper seolah-olah saya nyerang orangnya ya. Semua yang saya sampaikan lebih ke mengkritisi apa yang dia sampaikan di bukunya, ataupun di Instagram-nya, ataupun di YouTube-nya saja. Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu belum nonton pembahasanku soal dietnya Tia yang lain, kamu bisa tonton 2 video ini. Dan kalau belum subscribe sekarang, bunyikan juga lonceng notifikasinya. Dan kalau belum gabung tim Diet Santuy, kamu boleh gabung ke tim Diet Santuy dengan cara mengklik kotak yang ada di layar ini. See you!